Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan kita, sharing kita masih tentang hukum Newton. Ya. Di bagian yang kelima ini kita akan melanjutkan ya dari bagian yang keempat ya, terakhir tentang mesin jet ya, yang merupakan aplikasi daripada hukum Newton 3 ya. Kita ulang sedikit ya, bahwa roket itu meluncur ke luar angkasa itu akibat daripada semburan gas yang dia semburkan ke bumi atau ke tanah ya. Nah, sesuai dengan hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi ya, bahwa aksi yang diberikan oleh pesawat ulang-alik atau roket ya, dia menyemburkan gas panas bertekanan tinggi ke bumi atau ke tanah. Maka reaksinya adalah ya, tentu saja karena yang berinteraksi adalah gas ya dan pesawat ya, dan roket, maka gas ini yang dihembuskan oleh roket akan berefek pada tolakan ya, reaksi gitu ya, gaya reaksi dari gas panas ini terhadap roket, yaitu tolakan ke atas. Maka dalam hal ini roket meluncur ke atas ya, melesat ya, karena tekanan yang tinggi, jadi melesat dengan kecepatan tinggi untuk nanti bisa melawan gravitasi ya. Nah, tentu saja dengan nantinya ya, bahan bakar itu kan akan semakin surut ya, dan menjelang habis bahan bakar maka akan dinyalakan roket yang kedua ya. Nah, roket yang kedua ini lebih kecil daripada yang pertama ya, karena hambatan dari gravitasi sudah berkurang. Nah, nantinya akan sampai ke tujuannya, apakah bulan ataupun planet yang lain ya. Nah, kita lanjutkan ini ya. Nah, untuk pesawat jet ya, pesawat jet itu adalah pesawat yang menggunakan udara, aliran udara ya. Kalau pesawat itu ya tentu saja bukan udara yang menjadi pokok ya, tetapi pokoknya adalah aksi reaksi tadi ya. Jadi kenapa bukan udara? Karena dia akan lepas dari atmosfer ya. Nah, kalau menggunakan udara maka tidak mungkin bisa bergerak lagi ya. Nah, jadi dia akan bergerak di ruang hampa. Sedangkan mesin jet ya, atau mesin pesawat biasa, pesawat kargo ya, pesawat besar gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini pesawat kita bagi dua ya. Ada jenisnya mesin jet ya, itu pesawat yang umum, pesawat kargo, pesawat penumpang ya, Boeing gitu ya. Kalau Boeing, maaf, itu adalah contoh produk Amerika ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah helikopter ya, atau heli ya. Nah, jadi kalau heli bergeraknya di udara itu karena menggunakan tenaga daripada kincirnya atau baling-balingnya ya. Jadi baling-baling dia menarik udara dari atas ya, menarik udara dari atas disemburkan ke bawah ya. Maka ini juga efek reaksinya adalah udara yang disemburkan oleh baling-baling ke bawah itu ya, udara itu akan mereaksi terhadap baling-baling, dalam hal ini adalah pesawat helinya didorong ke atas ya. Jadi helikopter juga sama, berdasarkan aksi reaksi ya. Kemudian untuk mesin jet itu sendiri ya, diagramnya seperti yang bisa dibaca sendiri sebenarnya ya. Bapak cuma nih
menjelaskan sedikit saja hal-hal pokoknya ya. Jadi pesawat jet ini namanya mesin jetnya ini ya, mesin jetnya itu disimpan di atau posisinya pada sayap ya. Ada satu sayap satu mesin jet, atau ada juga yang satu sayapnya dua, jadi ada yang 4 mesin, ada yang 2 mesin ya. Itu pesawat. Nah, sekarang cara kerjanya ya, mesin jet ini dia menyerap ya, menyedot udara dari depan, kemudian dipanaskan, dikompresi dulu, ditekan ya, terus saja ya akan menjadi tekanan ya, sama dengan kita memasukkan udara ke dalam tabung gitu ya, untuk kompresor gitu kan. Nah, jadi udara yang diserap itu sementara dikompresi atau ditekan ya, menjadi tekanan tinggi, kemudian ada penyuntik bahan bakar atau penyulut ya, atau pembakarnya, kemudian nanti gas buangnya ya dalam tekanan tinggi dan suhu yang tinggi disemburkan ke bawah ya, dibantu dengan sudut-sudut turbin ya, dibantu dengan sudut-sudut turbin, sehingga gas buang yang panas itu disemburkan dengan tekanan tinggi ataupun kecepatan tinggi ya. Nah, jadi reaksinya dari gas buang itu mendorong sayap atau mesin jet ini ke depan ya. Jadi mesin jet atau pesawat seolah-olah mendorong gas buang atau ke belakang, maka ya reaksinya adalah gas buang ini mendorong sayap pesawat ke depan. Yaitu kita lanjut ya. Bagian selanjutnya ya. Apakah aksi dan reaksi dapat saling meniadakan? Ya, aksi dan reaksi besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya, itu kalau gayanya berbeda ya, atau aksi dan reaksi itu berbeda bendanya ya, maka akan saling meniadakan. Nah, apakah di sini akan saling meniadakan? Ya, pasangan aksi dan reaksi adalah aksi dan reaksi yang bekerja pada benda yang berbeda. Nah, di sini kan benda yang berbeda. Nah, sehingga aksi dan reaksi tidak saling meniadakan. Ya, karena pada benda yang berbeda tidak bisa saling meniadakan atau tidak bisa dijumlahkan. Ya, ibarat kita punya uang, si A punya uang, si B punya uang, maka uangnya tidak bisa jadi satu, kecuali si A memberikannya kepada si B, atau si B memberikan uangnya kepada si A ya. Nah, selagi dimiliki oleh masing-masing ya nggak bisa dijumlahkan itu ya. Nah, kita bahas yang ini ya, misalkan tentu saja kalau kita menendang bola ya, maka nah gayanya di sini kan ada FAK ya, A kepada maksudnya gaya yang diberikan kaki pada bola itu ke depan ya, misalkan FAK. Nah, nantinya bahwa kaki akan mendapatkan, nah ini atau kita lihat di sini dulu ya. Ini kaki kan menendang bola, maka gayanya ke depan tentu saja kan. Nah, maka kita batasi sini sampai sini. Artinya si bola ini akan bergerak ke depan. Nah, itu kita tinjau dari sisi bola saja ya. Nah, kemudian kita tinjau dari sisi kakinya sendiri. Jadi ketika kaki bertumbukan atau menyentuh bola, maka kaki akan mendapatkan reaksi, jadi dorongan ke depan ya. Nah, jadi kaki ini dorongannya ke belakang tentu saja ya, karena bolanya ada di depan, kemudian kaki menyentuh bola atau menendang bola tadi, maka pantulan atau reaksinya dari bola terhadap kaki adalah ke belakang, yaitu gaya yang ini ya. Nah, itu saja. Nah, boleh dipikirkan ya lebih dalam lagi